Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Tetap sehat-sehat terus ya teman-teman. Dan juga pastinya harus tetap semangat terus buat persiapan SKB-nya. Karena sebentar lagi bakalan diumumin rankingan SKD-nya. Dan udah ada jadwalnya yang di spill ya oleh pihak BKN teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, harus semangat terus teman-teman. Jangan sampai karena SKD kalian tinggi tapi kalian kurang persiapan di SKB kalian jatuh dan akhirnya kalian gagal untuk jadi CPNS. Jangan sampai ya teman-teman. Semoga tahun ini NIP untuk 2021 itu berpihak kepada kalian ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas materi atau soal-soal dari neonatus ya teman-teman. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, nah materi hari ini kita bakalan membahas tentang bayi baru lahir teman-teman. Karena kurutan ya teman-teman, karena semua kan udah bahas nifas, jadi gantian bayi baru lahir. Nah pada bayi baru lahir ini teman-teman, aku pisahin nih antara bayi sama balita teman-teman. Karena kan di balita nanti bakalan aku masukin yang pertumbuhan tumbuh kembang bayi balita ya. Karena di sini aku khusus untuk membahas bayi baru lahir aja teman-teman, yaitu neonatus ya teman-teman. Karena tuh aku takutnya banyak banget nanti materinya teman-teman, jadi videonya terlalu panjang. Makanya aku pisahin kayak gitu. Mungkin besok ya tentang tumbuh kembang bayi balita teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke materinya, kita review sebentar. Oke, ini dia tentang perawatan bayi baru lahir 0 sampai 28 hari yaitu neonatus. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini ada pada bayi baru lahir itu begitu bayinya lahir, teman-teman, yang bisa kita pantau itu kita lihat dari nafasnya kayak gimana, terutama warna kulitnya juga ya kan, menangis atau tidak seperti itu. Dan juga biasanya menggunakan Apgar score ya, teman-teman, untuk menilai bayi tersebut keadaannya seperti apa gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya Apgar skornya jelek, kemudian ditambah lagi bayinya kurang bulan dan juga ada mekoniumnya, kemudian nafasnya juga nggak bagus, itu kan dilakukan tindakan resusitasi ya teman-teman. Nah, itu pasti kalian semua udah pernah ngelakuin ya. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah ngelakuin ya tindakan resusitasi teman-teman. Resusitasi dari VTP kompresi ya teman-teman, kompresi dada. Nah, mungkin dari kalian udah pernah ngelakuinnya dan pasti kalian udah lebih tahu lah ya teman-teman. Kalian bisa baca sendiri aja di sini. Nah, kemudian ada kunjungan KN nih teman-teman. KN, kunjungan neonatus ya. Yang ini segera setelah lahir. Kemudian ini ada kunjungan neonatus yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau yang baru lahir ini pemantauannya atau yang dilihatnya itu yang ini tadi teman-teman. Nafasnya, warna kulitnya, kemudian gimana nadinya, kemudian apalagi teman-teman, jantungnya ya teman-teman, warna kulitnya, keaktifannya kayak gitu, apakah bayinya tuh bergerak aktif atau tidak, apakah dia cukup bulan atau tidak, apakah air ketubannya ada mekonium atau tidak, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian berat badan lahir juga bisa teman-teman diukur dari sini, apakah dia BBLR atau berat badannya normal, seperti itu teman-teman. Nah, juga bentar aku ke nih. Nah, kenapa nih? Oke teman-teman, nah kemudian ada 6 sampai 48 jam itu masuk ke KN1 ya teman-teman. Nah, di mana konseling yang diberikan atau yang diperiksa itu menyusu, gimana bayinya bisa menyusu atau tidak, atau ada masalah teman-teman. Biasanya kalau misalnya bayinya menyusu ada masalah, entah itu tersedak, bisa jadi mungkin ada yang namanya ini ya, palatoskizis ya teman-teman, bibir sumbing ya teman-teman di langit-langitnya. Nah, itu kalau misalnya ada sumbing teman-teman, biasanya dia nyusu itu ini ya, tersedak seperti itu. Nah, kemudian tali pusat teman-teman, kemudian Fitka juga. Nah, setelah Fitka udah diberikan Fitka, sel mata, kemudian imunisasi HB0 teman-teman. Nah, seperti itu untuk kunjungan yang pertama. Kunjungan kedua ini kurang lebih sama dengan kunjungan pertama ya teman-teman. Dilihat tali pusatnya, kira-kira tali pusatnya udah kering atau belum, kemudian kira-kira basah atau ada darahnya, atau ada dikasih kayak ramuan-ramuan seperti itu nih di saat
kunjungan neonatus yang kedua ya teman-teman. Kemudian imunisasi HB0 tuh udah nggak lagi ya teman-teman, karena kan udah dikasih pada KN1-nya teman-teman ya. Paling KN2-nya itu kita hanya melihat TTV bayi, kemudian menyusunya kayak gimana, kemudian tali pusatnya juga seperti itu teman-teman. Dan juga mengidentifikasi apakah ada tanda bahaya pada bayi seperti itu teman-teman. Kemudian KN3. Nah, KN3 ini mulai dari 8 ya sampai 28 hari teman-teman. Seperti itu, kalian bisa baca sendiri. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada perawatan bayi baru lahir juga nih, 0 sampai 23 hari neonatus, yaitu cara memberikan ASI pada bayi. Ini udah ada semalam teman-teman, posisi menyusui lah ini ya. Nah, kemudian cara merawat tali pusat bayi, kemudian cara menjaga bayi agar tetap hangat seperti itu teman-teman. Yaitu bisa menggunakan dengan metode kanguru ya teman-teman, karena lebih praktis. Dan juga di rumah kan gak ada juga yang namanya inkubator ya teman-teman, hanya di rumah sakit aja ada inkubator. Nah, jadi makanya metode kanguru ini sangat disarankan ya teman-teman untuk menjaga kehangatan bayi seperti itu. Nah, kemudian ada cara merawat tali pusat, yaitu tidak memberikan ramuan apapun di tali pusat ya teman-teman. Tidak memberikan kunyit, kemudian alkohol, betadin dan lain sebagainya ya. Yang perawatan tali pusat yang baik itu hanya tetap kering dan bersih teman-teman ya, dan juga steril seperti itu. Kemudian ada kondisi bayi baru lahir nih, 0 sampai 28 hari neonatus, yaitu kita pantau kondisi bayi baru lahir setiap saat. Nah, dari pola tidurnya, kemudian pola BAB-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya bayi baru lahir normalnya itu dalam 24 jam ya, kalau nggak salah aku ya, 24 jam ya teman-teman, itu harus udah BAB ya teman-teman, karena kalau belum juga dicurigai adanya atresia ani atau tidak adanya lubang dubur seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ini dipantau juga BAK-nya teman-teman, warnanya kayak gimana, kemudian sehari itu berapa kali seperti itu. Dan juga ada kenaikan berat badan. Dalam minggu pertama berat badan bayi itu mungkin turun ya, kemudian bisa naik lagi, dan pada usia 7-10 hari umumnya telah mencapai berat badan lahirnya. Nah, penurunan berat badan maksimal untuk bayi baru lahir cukup bulan maksimal 10%, dan untuk bayi kurang bulan maksimal 15%. Nah, ini aku kutip dari buku Kia yang terbaru teman-teman, jadi kalian bisa baca aja sendiri. Nah, ini kita masuk ke soalnya nomor 1 teman-teman. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Bayi Nyonya Anastasia lahir pada usia kehamilan 36 minggu. Bayi Anastasia lahir spontan dan aktif 1 jam yang lalu dengan berat badan 2.500 gram. Panjang badan 47 cm dan respirasi rate 40 kali per menit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kelainan. Berdasarkan usia kehamilan ibu, Anastasia termasuk kategori usia kehamilan ibu ya teman-teman, kita lihat. Nah, di sini ibunya melahirkan pada usia gestasi 36 minggu teman-teman. Kemudian lahir aktif ya teman-teman, walaupun 36 minggu bayinya tetap aktif. Dan berat badannya itu 2.500 gram. Panjangnya itu ada 47 dan respirasi rate-nya itu 40 kali per menit. Nah, berdasarkan usia kehamilan. Nah, usia kehamilannya kan tadi 36 minggu teman-teman. Maka si anak ini itu termasuk ke kategori apa teman-teman? Apakah serotinus, postmatur, matur, dismatur, atau prematur teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya yang A. Serotinus ini kalau nggak salah aku pengapuran ya teman-teman. Serotinus placenta, serotinus itu pengapuran pada placenta. Serotinus ini nggak salah aku pengapuran nih, karena usia kandungan yang udah melewati cukup bulan teman-teman. Maksudnya tuh udah postmatur seperti itu. Jadi yang A itu bukan ya, karena kan dia kurang nih teman-teman. Normalnya orang melahirkan itu paling cepat kan 37 minggu teman-teman, sampai 42 ya teman-teman. Nah, kalau lewat dari 42 itu dikatakan postmatur teman-teman gitu. Dan ini bahaya banget sih kalau tidak diatasi dengan baik, karena kita nggak tahu nih hari-harinya kira-kira masih udah pengapuran atau belum, kemudian air ketubannya udah keruh atau belum, seperti itu teman-teman. Jadi kalau udah lewat dari 40 minggu atau 41 minggu disarankan untuk USG ulang seperti itu ya teman-teman. Jadi yang B bukan, A bukan. Kemudian matur
matur ini cukup bulan. Nah, cukup bulannya itu adalah sekitar rentangnya 37 sampai 42 ya teman-teman, atau 41. Aku biasa patokan 37 sampai 41 teman-teman. Tapi ada juga yang ngomong 37 sampai 42 teman-teman. Oke, sama aja ya. Pokoknya kalian terserah kalian, kalian bisa cari referensi yang lain teman-teman. Nah, kalau matur itu sekitar 37 minggu ini paling cepat teman-teman. Sedangkan di sini 36 minggu, jadi bukan. Nah, dismatur ini adalah dia cukup bulan, cuman berat badannya itu kurang teman-teman, kurang dari 2.500 gram. Nah, di sini dia kebalik teman-teman, usia kehamilannya yang kurang bulan, tetapi berat badannya itu udah normal teman-teman, udah cukup gitu kan, seperti bayi yang matur. Jadi yang D itu bukan, karena yang D itu dia berat badannya kurang dari 2.500 gram ya. Dismatur itu cukup bulan ya, 37 atau 37 minggu ke atas, tapi BB-nya yang kurang teman-teman. Nah, BB-nya kurang seperti itu, kurang dari si 2,5 ya, batas minimumnya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang E teman-teman, prematur. Kenapa prematur? Karena yang dikatakan prematur itu kelahiran sekitar ini ya teman-teman, kurang dari berapa bulan nih teman-teman, mulai dari 7 bulan sampai ke ini ya 9 bulan teman-teman. Nah, atau mulai dari 28 minggu ya teman-teman, seperti itu. Atau ini teman-teman, berapa ya, nggak salah aku prematur itu kurang dari 20 minggu atau berapa ya teman-teman, kurang dari 20 minggu ya kalau nggak salah aku juga lupa sih. Coba kalian cari di internet teman-teman. Dia pokoknya kurang dari 37 minggu ini teman-teman. Nah, jadi kalau 36 minggu itu masuk ke kategori prematur, walaupun berat badannya itu normal, walaupun hanya kurang 1 minggu aja teman-teman, itu masih di kategori prematur. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nyonya H baru saja melahirkan bayi A dengan berat badan lahir 3.100 gram. Bayi A menangis kuat dan terlahir dengan warna kulit merah. Gerakan bayi A aktif, asuhan kebidanan yang dapat diberikan pada bayi A adalah. Oke, ini kalau misalnya kalian hafal APN ya, pasti kalian tahu teman-teman. Tapi walaupun kita hafal APN teman-teman, kalau udah di lapangan itu kadang suka kebalik-balik ya. Yang menghisap lendir dulu lah baru mengeringkan, yang IMD dulu lah kadang baru menghisap lendir teman-teman, jadi suka kebalik-balik kayak gitu. Nah, padahal kalau di APN-nya itu, kalau nggak salah aku, koreksi aku teman-teman kalau misalnya aku hilaf ya. Nah, ini kan bayinya tuh baru aja keluar nih teman-teman, baru lahir ya kan. Nah, kemudian dia menangis kuat, terlahir dengan warna kulit merah, dan gerakan bayi aktif. Nah, kira-kira asuhan yang dilakukan tuh apa begitu bayi keluar teman-teman? Yaitu A. Memotong tali pusat, kemudian menghisap lendir, memandikan, menganjurkan IMD, mengeringkan tubuh bayi A. Nah, kalau memandikan bukan ya, memandikan itu sekitar setelah 6 jam teman-teman. Nah, ini kalau langsung mandikan bayinya dikhawatirkan hipotermi teman-teman. Kemudian memotong tali pusat. Nah, menurut kalian mana dulu nih? Memotong tali pusat dulu, atau menghisap lendir dulu, atau IMD dulu, atau mengeringkan tubuhnya dulu teman-teman. Nah, dia kan baru keluar, pastinya badannya itu penuh dengan yang namanya cairan ketuban, saput ketuban, vernix, dan sebagainya ya. Jadi harus dikeringkan teman-teman untuk mencegah hipotermi tadi kayak gitu kan, karena dia supaya tidak kedinginan seperti itu akibat banyak campuran dari air ketuban yang nempel di badannya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Nah, ini dia, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Bayi T lahir spontan di BPM dengan berat badan 2.200 gram dan panjang badan 48 cm. Pada saat lahir suhu tubuhnya 35,5 Celcius. Bayi T terlihat pucat dan kedinginan. Asuhan kebidanan yang harus diberikan kepada bayi T adalah, berat badannya rendah, terus suhunya juga rendah teman-teman, hipotermi. Kemudian pada fisiknya terlihat pucat dan kedinginan ya. Jadi lahirnya, ingat ya teman-teman, dia lahir di BPM. Nah, asuhan kebidanan yang harus diberikan bidan kepada bayi T adalah A. Melakukan metode kanguru, B. Bidan memberikan antibiotik,
C. Bidan menganjurkan pemberian ASI. D. Merawat bayi dalam inkubator. E. Bidan melakukan rujukan ke RS. Oke teman-teman, di sini berat badannya turun, BB-nya rendah BB-nya rendah teman-teman. Salah nih. Pada saat lahir tubuhnya itu 35,5. Jadi gimana cara kita untuk mempertahankan panasnya ini supaya bayinya itu tidak kedinginan teman-teman? Gimana asuhan yang harus kita berikan? Kalau antibiotik itu kayaknya nggak perlu ya teman-teman. Malahan kalau penyalahgunaan antibiotik itu bahaya. Jadi bakterinya itu bisa resisten kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau menganjurkan pemberian ASI inkubator, menurut aku inkubator enggak ya teman-teman. Karena di BPM kan nggak ada inkubator ya. Kecuali kalau di rumah sakit mungkin teman-teman seperti itu. Apakah bidannya harus merujuk ke RS? Kalau aku enggak ya teman-teman. Ini bisa kita bantu hangatkan bayi ini dengan melakukan metode kangguru seperti yang udah disampaikan di buku Kia tadi teman-teman ya. Kecuali kalau bayinya ada masalah lain, yaitu misalnya asfiksia berat atau mungkin ada keluhan lain atau iterik patologis, itu bisa langsung kita rujuk ke RS. Tapi ini kan hanya kedinginan ya teman-teman. Mungkin karena berat badannya rendah juga, atau karena ruangan persalinannya ber-AC teman-teman. Kan bisa juga ya, ruang persalinan ber-AC itu bisa menyebabkan hipotermi teman-teman pada bayi. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan metode kangguru seperti itu. Nah, ini untuk menghangatkan si bayi teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Atau mungkin dari kalian yang kurang setuju sama aku, ada yang jawab langsung aja rujuk ke RS, ya boleh, silahkan teman-teman. Komen aja di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Refleks bayi yang berpengaruh pada proses laktasi adalah refleks. Oke, refleks ini sering banget keluar ya teman-teman. Ada banyak macam refleks pada bayi, yaitu ada refleks moro. Refleks moro itu apa teman-teman? Refleks moro ini adalah refleks terkejut seperti itu teman-teman. Misalnya bayinya lagi tidur, terus tuh dengar suara kayak keras seperti itu, entah mungkin HP yang berdering. Nah, tiba-tiba dia kaget seperti itu teman-teman, dan kemudian nangis. Nah, itu merupakan refleks moronya teman-teman. Nah, berarti yang A ini adalah refleks terkejut ya, terkejut. Aku tulis sini, terkejut. Oke. Kemudian Babinski. Nah, refleks Babinski ini biasanya terdapat di ini teman-teman, telapak kaki bayi seperti itu. Kalau misalnya kita sentuh, dia mengeluarkan reaksi, atau kita berangsangan, dia mengeluarkan reaksi seperti itu. Jadi ini biasa ada di telapak kaki ya teman-teman. Kemudian grasping ini adalah menggenggam. Kemudian sucking itu menghisap. Nah, untuk sucking itu dia ada temannya ya 3 teman-teman, yaitu rooting, sucking, swallowing teman-teman. Itu yang biasanya pada untuk proses menyusui teman-teman. Nah, kemudian letting itu nggak ada ya teman-teman, refleks letting. Oke, berarti di sini yang berpengaruh pada proses laktasi itu adalah sucking teman-teman. Nah, sucking itu kan menghisap ya, dimulai dari rooting. Rooting itu kan mencari-cari puting susu ibunya. Kemudian setelah dari rooting, bayi itu akan melakukan hisapan teman-teman, atau dikenal dengan refleks sucking. Kemudian setelah sucking, bayi tersebut bakalan menelan ya kan teman-teman, menelan air susu ibu tersebut. Nah, itu disebut dengan swallowing teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita masuk nih ke soal yang terakhir. Bayi S usia 29 jam timbul gejala kuning. Selain itu, buang air besar belum mengeluarkan mekonium. Dengan demikian, bidan dapat mencurigai A. Atresia ani, B. Diapertras, C. Atresia esophagus, D. Icteric, E. Encephalus teman-teman. Oke, coba kalian komen di kolom komentar. Nah, ini dia udah lahir 29 jam yang lalu ya teman-teman, berarti udah lebih dari 24 jam. Kemudian didapatkan bahwa bayinya belum ada mengeluarkan mekonium teman-teman. Nah, dengan demikian kita sebagai bidan dapat mencurigai kalau bayinya itu apa teman-teman? A. Atresia ani. Nah, Atresia ani itu apa sih? Atresia ani ini adalah tidak adanya dubur ya teman-teman, tidak ada lubang dubur. Nah, kemungkinan jawabannya A. Oke, kita lihat dulu yang B.
Diaper trust tuh biasanya ruang popo ya teman-teman. Diaper kan popo. Nah, ini adalah ruang popo. Ini yang merah-merah di pantat bayi itu teman-teman. Entah mungkin karena popoknya udah basah tapi nggak diganti sama ibunya. Ini bisa menyebabkan diapertras teman-teman ya. Jamur berkembang di situ, bakteri semuanya. Jadi yang B itu menurut aku bukan. Kemudian yang C, Atresia oesophagus. Oesophagus ini bukan ya teman-teman. Tidak ada kaitannya dengan yang ini. Bagian pencernaan bukan. Ya, kemudian yang D, ikterik ini adalah kuning ya teman-teman, penyakit kuning pada bayi. Ini ada yang namanya ikterik fisiologis dan patologis. Biasanya kalau ikterik fisiologis itu munculnya sekitar 3 hari, lebih kurang 3 hari setelah lahir teman-teman. Yaitu yang fisiologis itu mungkin biasanya karena kurang minum, bisa jadi teman-teman. Kemudian kalau ikterik patologis itu biasanya begitu lahir dia langsung kuning seperti itu teman-teman. Nah, berarti yang D ini bukan ya teman-teman. Karena apa? Di sini kan ada dijelaskan juga ya timbul gejala kuning. Nah, tapi sebenarnya yang utamanya itu bukan si kuningnya teman-teman. Kuningnya itu adalah gejalanya. Gejala dari apa? Gejala dari karena dia tidak bisa mengeluarkan mekonium teman-teman, seperti itu ya. Nah, kemudian encephalus. Encephalus ini adalah yang ini ya, kepalanya tidak ada tengkoraknya ya teman-teman, yang E. Nah, berarti yang E juga bukan. Maka kemungkinan ini yang bisa kita curigai itu adalah bahwa bayinya mengalami atresia ani. Nah, teman-teman coba kalian komen di kolom komentar apa bedanya atresia ani dengan hisprung, teman-teman. Kalian udah pasti pernah dengar hisprung kan? Nah, hisprung tuh ini juga teman-teman. Bayinya juga ada juga bayi yang masalah masalah gangguan pada pencernaan juga teman-teman, pada ususnya, yang mana ususnya itu tidak mampu ya untuk mengeluarkan atau mengeluarkan mekoniumnya ke anus teman-teman. Dia ada anus tapi dia nggak bisa tidak bisa BAB teman-teman. Kalau nggak salah aku kayak gitu ya, hisprung. Coba kalian komen di kolom komentar apa bedanya atresia ani dan hisprung teman-teman ya. Sekalian kita belajar bareng teman-teman ya, untuk menambah wawasan lagi. Karena udah banyak lupa teman-teman, karena aku nggak pernah nih ketemu sama kasus bayi atresia ani sama hisprung selama aku kuliah, selama aku magang, sama aku kerja juga aku nggak pernah ketemu sama bayi yang seperti ini teman-teman. Atau mungkin dari kalian yang udah pernah ketemu, pernah ketemu sama model bayi yang bermasalah seperti ini, kalian boleh share cerita pengalaman kalian di kolom komentar aku. Oke, aku tungguin ya teman-teman. Dan juga segini dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu atau mendapatkan gambaran gimana soal SKB kebidanan teman-teman. Dan juga buat kalian tetap semangat belajar terus, karena sebentar lagi BKN bakalan mengumumkan rankingannya ya teman-teman, hasil SKD-nya. Semoga kalian lulus semua. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku terus teman-teman. Dan juga aku ucapin terima kasih juga buat yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga yang suka dengan video ini jangan lupa di like, share, komen, dan disebarkan semua video-video aku ke grup-grup WA kalian atau grup Facebook, grup Instagram, dan lain sebagainya teman-teman, supaya teman-teman kalian yang bidan juga bisa belajar bareng aku dan kita tukar pengalaman di channel aku. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Kalau ada salah atau kekurangan aku mohon maaf. Sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.